Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Husna Az-Zahra dari jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2019, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Baik, di sini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran mengenai materi hiperboloida 1 daun dan juga 2 daun, geometri analitik ruang dengan dosen pengampu Bapak Aziz Muslim MPD. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dapat menentukan dan memahami karakteristik hiperboloida 1 daun dan juga 2 daun. Selanjutnya yang kedua yaitu dapat membuat gambar hiperboloida 1 daun dan juga 2 daun menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk pembahasannya, mari kita simak berikut ini. Oke teman-teman, sebelum kita membahas mengenai hiperboloida 1 daun dan juga 2 daun, akan lebih baiknya kita pahami terlebih dahulu hiperboloida. Nah, apa sih hiperboloida ini? Hiperboloida merupakan himpunan titik-titik DR3 atau dimensi 3 yang selisih jaraknya terhadap 2 titik tetap yang disebut sebagai titik fokus adalah sama. Simpelnya, teman-teman bisa pahami, hiperboloida ini merupakan himpunan titik-titik di dimensi 3 yang mana selisih jaraknya itu adalah sama. Oke, bisa teman-teman pahami sudah ya mengenai hiperboloida. Selanjutnya kita membahas mengenai hiperboloida 1 daun atau hyperboloid onset. Hiperboloida 1 daun adalah hasil putaran hiperbola pada bidang yang diputar mengelilingi sumbu Z. Nah, maka akan diperoleh sebuah bidang putar yaitu hiperboloida 1 daun. Nah, teman-teman bisa dilihat pada gambar. Di sana pada awalnya itu merupakan hiperbola. Nah, karena kita putar hiperbola tersebut pada sumbu Z sehingga didapatkan gambar seperti itu. Nah, pada gambar itu dinamakan hiperboloida. Nah, kita sedikit geser. Nah, di sana ada gambar ya, suatu alat musik. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan alat musik tersebut. Itu merupakan alat musik yang dipukul, yang mana itu dinamakan darbuka. Nah, pada darbuka tersebut teman-teman bisa lihat bentuknya. Nah, pada bentuk darbuka tersebut itu merupakan pengaplikasian ataupun juga bisa disebut penginterpretasi dari gambar hiperboloida 1 daun. Oke, selanjutnya di sana ada karakteristik umum hiperboloida 1 daun. Yang pertama yaitu persamaan umumnya. Teman-teman ini harus dicatat ya dan harus diingat. Yang mana persamaan umumnya yaitu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, pada persamaan umum ini X, Y, Z itu sebagai variabel dan A, B, C itu sebagai koefisien dari masing-masing X, Y, dan juga Z. Nah, perlu teman-teman pahami dan tekankan pada persamaan tersebut harus menghasilkan atau sama dengan 1. Selanjutnya, pada persamaan tersebut tanda yang negatif itu harus adalah Z atau harus salah satu ya. Nah, untuk persamaan umum tersebut di sana negatif adalah Z dan sisanya ataupun tanda dari 2 variabel sisanya tersebut itu harus positif. Harus teman-teman ingat ya, pada persamaan umum ini hasil persamaan itu adalah 1 dan untuk tanda positif harus 2 dan negatif harus 1. Oke. Selanjutnya ada jejak berbentuk elips pada bidang X, Y. Nah, pada bidang X, Y terbentuk elips. Yang ketiga, jejak berbentuk hiperbola pada bidang
xz. Keempat, jejak berbentuk hiperbola pada bidang YZ. Nah, ini sama ya. Pada hiperbola satu daun ini, pada bidang YZ dan juga XZ itu akan terbentuk hiperbola. Yang kelima, sumbu hiperboloida sesuai dengan variabel yang koefisiennya negatif. Yang keenam, berbentuk sebuah terowongan dengan corong yang membesar. Kalau kita lihat dari atas, hiperboloida itu akan berbentuk seperti terowongan. Yang ketujuh yaitu hanya memiliki satu variabel negatif pada persamaannya. Nah, teman-teman bisa ingat ya, tadi saya menyebutkan bahwa pada persamaan umum hiperboloida itu harus ada memuat satu variabel yang negatif untuk persamaannya. Oke, kita ke contoh soal. Diketahui sebuah persamaan 4x kuadrat plus 9y kuadrat min z kuadrat sama dengan 36. Pertanyaannya, tentukan A persamaan hiperboloida satu daunnya, B persamaan bidang yang membentuknya, C cara menggambar hiperboloida satu daunnya. Oke, langsung saja kita ke penyelesaian. Yang A, persamaan hiperboloida satu daunnya. Pada soal kita dapatkan 4x kuadrat plus 9y kuadrat min z kuadrat sama dengan 36. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan yaitu mengubah hasil, yaitu hasil persamaannya yang 36 ini menjadi 1. Nah, pada permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan pada semua variabel atau juga koefisien kita bagi semuanya 36, sehingga bisa dapat tulis 4 dibagi 36 x kuadrat ditambah 9 per 36 y kuadrat dikurang z kuadrat per 36 sama dengan 36 dibagi 36. Nah, sehingga kita operasikan persamaan tersebut didapat yaitu x kuadrat per 9 ditambah y kuadrat per 4 dikurang z kuadrat per 36 sama dengan 1. Teman bisa lihat pada persamaan tersebut hasilnya itu 1, sehingga itu merupakan bentuk umum dari persamaan hiperboloida satu daunnya. Selanjutnya, untuk persamaan bidang yang membentuknya. Nah, ini bisa teman-teman lihat pada karakteristik tadi ya, itu kita jadikan sebagai acuan. Pada bidang apa saja yang terbentuk elips akan terbentuk hiperbola. Nah, oke, pada permasalahan ini yang pertama, persamaan 4x kuadrat plus 9y kuadrat sama dengan 36 itu berbentuk elips, yang mana bisa teman-teman lihat variabel yang terlihat pada persamaan tersebut itu ada x dan y. Nah, sehingga pada bidang xy akan terbentuk elips. Selanjutnya, pada persamaan 4x kuadrat min z kuadrat sama dengan 36 berbentuk hiperbola pada bidang xz dan y sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini karena menggunakan ataupun memakai variabel x dan z, maka bidang yang dibentuk xz juga dan akan terbentuk hiperbola. Lanjut, persamaan 9y kuadrat min z kuadrat sama dengan 36 berbentuk hiperbola pada bidang YZ karena memakai variabel YZ, dan untuk X sama dengan 0. Selanjutnya yang C itu merupakan gambar ya, cara menggambar hiperboloida satu daunnya. Yang pertama kita lakukan yaitu memisahkan Y dan Z itu sama dengan 0. Nah, maka didapat kita masukkan untuk nilai Y dan Z-nya pada persamaan umum yang telah kita dapatkan tadi pada bagian A. Nah, kita operasikan sehingga didapat X sama dengan plus minus 3. Itu merupakan titik potong. Selanjutnya, kita misalkan lagi X dan Z itu sama dengan 0.
kita masukkan nilai X dan Z sama dengan 0 ini ke persamaan umum yang kita dapatkan tadi juga, sehingga didapat Y sama dengan plus minus 2. Itu merupakan titik potong juga. Nah, untuk gambarnya bisa teman-teman lihat ya, pada titik potong yang kita peroleh sebelumnya tadi, maka didapatkan hiperboloida satu daun yang berbentuk seperti pada gambar. Oke, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan yang kedua mengenai hiperboloida dua daun atau hyperboloid two shape. Hiperboloida dua daun adalah bagian luar hiperbola yang membentuk parabola pada titik fokus hiperbola. Parabola tersebut diputar pada sumbu X sehingga terbentuklah hiperboloida dua daun. Nah, untuk lebih pahamnya teman-teman bisa lihat di sana pada gambar ya, ada sumbu X, sumbu Y, dan Z. Nah, bedanya pada hiperboloida satu daun tadi sumbunya pada Z, sedangkan untuk hiperboloida dua daun itu sumbu putarnya di sumbu X. Nah, sehingga pada awalnya itu merupakan bentuk hiperbola yang mana diputar di sumbu X. Maka diperolehlah gambar seperti teman-teman lihat ini. Terdapat ada dua hiperboloida. Nah, sebab karena itulah pada hiperboloida ini dinamakan hiperboloida dua daun, dikarenakan terdapat dua hiperboloida. Selanjutnya kita akan mengenal karakteristik hiperboloida dua daun. Yang pertama, persamaan umumnya, yaitu x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat min z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Oke, hasil persamaannya ini sama ya. Pada hiperboloida satu daun ataupun hiperboloida dua daun itu sama-sama hasilnya 1. Adapun untuk tanda, teman-teman bisa ingat, untuk tanda hiperboloida dua daun ini ada 2 yang negatif dan 1 yang positif. Nah, untuk yang satu daun tadi ya, untuk satu daun tadi 2 positif, 1 negatif. Untuk yang 2, 1 positif, 2 negatif. Oke, teman-teman, saya mengingatnya ya. Lanjut. Yang kedua, terbentuk dari bagian luar hiperbola yang membentuk parabola dari titik fokus hiperbola. Yang ketiga, jejak berbentuk hiperbola pada bidang XZ. Yang keempat, jejak berbentuk hiperbola pada bidang XY. Yang kelima, tidak meninggalkan jejak pada bidang YZ. Yang keenam, sumbu hiperboloida sesuai dengan variabel yang koefisiennya positif. Yang ketujuh, tidak ada jejak pada bidang koordinat yang tegak lurus terhadap sumbu. Kedelapan, berbentuk 2 buah corang. Yang kesembilan, memiliki 2 variabel negatif pada persamaannya. Oke, teman-teman bisa ya sudah membedakan antara hiperboloida satu daun dan juga 2 daun. Lanjut kita ke contoh. Diketahui sebuah persamaan 9z kuadrat min 4y kuadrat min 16x kuadrat sama dengan 144. Untuk pertanyaannya, tentukan A persamaan hiperboloida 2 daunnya, B persamaan bidang yang membentuknya, yang ketiga cara menggambar hiperboloida 2 daunnya. Penyelesaian A persamaan hiperboloida 2 daunnya. Tadi pada persamaan kita dapat pada soal 9z kuadrat min 4y kuadrat min 16x kuadrat sama dengan 14. Nah, sama seperti contoh soal hiperboloida satu daun tadi ya, kita hasil persamaan tersebut hasilnya menjadi 1. Nah, ini jadikan pembaginya yaitu 144. Kita lihat untuk pengoperasiannya, maka akhirnya yaitu terdapat. Nah, sehingga pada persamaan hiperboloida 2 daunnya
kita peroleh Z kuadrat per 16 min Y kuadrat per 36 per negatif kuadrat per 9 sama dengan 1. Maka inilah bentuk persamaan umumnya. Selanjutnya, yang B persamaan bilangan yang membentuknya. Nah, untuk persamaan pada min 16x kuadrat min 4y kuadrat sama dengan 144. Di sana ada variabel x dan y. Nah, maka teman-teman bisa lihat pada karakteristik x, y itu akan membentuk suatu elips. Selanjutnya, persamaan min 16x kuadrat plus 9z kuadrat sama dengan 144. Nah, di sana bisa dilihat variabel yang digunakan pada persamaan tersebut yaitu x dan z. Nah, sehingga pada bidang x dan z itu akan berbentuk hiperbola yang mana y-nya sama dengan 0. Selanjutnya, untuk persamaan min 4y kuadrat plus 9z kuadrat sama dengan 144, yang mana itu merupakan pada bidang y, z akan terbentuk hiperbola yang mana x-nya merupakan 0. Selanjutnya, untuk cara menggambar hiperboloida dua daunnya sama seperti hiperboloida satu daunnya. Kita misalkan y dan z itu sama dengan 0, maka diperoleh hasil x-nya yaitu min 4 itu merupakan titik potong. Selanjutnya kita misalkan lagi x dan z-nya itu sama dengan 0, maka kita dapat hasilnya yaitu y sama dengan min 6 yang merupakan titik potongnya yaitu min 6 tersebut ya. Nah, selanjutnya untuk gambarnya bisa teman-teman lihat dari titik potong yang kita peroleh, maka didapatkan hiperboloida dua daun yang berbentuk seperti di gambar. Saya akan menjelaskan mengenai tutorial bagaimana caranya membuat hiperboloida satu daun dan juga dua daun menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, pada klasik 5. Oke, kita masuk dulu ke aplikasinya. Setelah tampil, yang pertama klik toolbar, namanya hiperbola ya. Lalu klik kursor 3 titik, yang mana sini saya titik A itu negatif 1, titik B 1, dan titik C antara titik 1 dan 2. Nah, selanjutnya yang kedua kita klik menu bar 3D grafik. Cara ketiga, kita klik toolbar, kita pilih rotate around line. Nah, lalu klik daun hiperbola sebelah kanan dan sumbu X. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog. Yang keempat, kita ubah 90 derajat pada kotak dialog tersebut, lalu klik OK. Yang kelima, klik hiperbola yang dibuat pada langkah 1 tadi, lalu klik kanan. Klik show object untuk menyembunyikan hiperbolanya. Langkah 6, kita klik slider. Nah, karena di sini tidak ada tampilannya, kita cari di tools, custom toolbar. Nah, di sana kita cari pada tools. Nah, di sana terdapat slider. Kita insert aja langsung. Klik apply. Oke, klik close. Nah, di sana sudah ada tampil otomatis icon slidernya. Lalu kita klik kiri pada hiperbola, klik angel, lalu diubah increment menjadi 0,5 derajat. Klik OK. Langkah ketujuh, kita klik toolbar, rotate around line, lalu klik daun hiperbola sebelah kiri dan sumbu Z. Setelah itu akan muncul kotak dialog rotate around line, ubah menjadi A pada kotak dialog, lalu klik OK. Maka tahap 8 kita klik hiperbola yang terbentuk pada langkah 5 tadi. Nah, setelah itu klik kanan pada hiperbolanya,
klik show object untuk menyembunyikan hiperbola. Lanjut pada tahap 9, klik kanan hiperbola, lalu klik trace on. Nah, setelah itu klik kanan slider, lalu klik fix object dan animation on. Nah, maka akan secara otomatis pada aplikasi terbentuk hyperboloida satu daun. Teman-teman bisa lihat di sana pada tengahnya di sana terdapat seperti terowongan ya. Cara membuat hyperboloida dua daun. Sama halnya cara seperti hyperboloida satu daun, cuman bedanya pada tahap 7 pada hyperboloida satu daun untuk sumbunya sumbu Z. Nah, sedangkan untuk hyperboloida dua daun untuk sumbunya itu adalah sumbu X. Setelah itu akan muncul kotak dialog rotate around line, ubah menjadi A pada kotak dialog lalu klik OK. Oke, sama seperti cara sebelumnya tadi. Lanjut untuk tahap 8, klik hiperbola yang terbentuk pada tahap 5. Kita klik show object untuk menyembunyikan hiperbolanya. Lanjut untuk tahap 9, klik kanan hiperbola lalu klik trace on, klik kanan shoulder lalu klik fix object dan animation on. Nah, maka akan terbentuklah seperti teman-teman lihat pada aplikasinya tersebut. Maka akan terbentuk dua daun ya, hyperboloida. Nah, bisa teman-teman lihat, semakin lama kita biarkan aplikasi mengarsir atau membuat bentuknya, maka semakin terlihat ataupun pada warna hitam ini akan menebal dan akan semakin jelas bentuk hyperboloida dua daunnya. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai hyperboloida satu daun dan juga dua daun serta penggunaan aplikasi GeoGebra. Terima kasih telah menonton. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.